Jadi ini yang berikutnya adalah kita coba untuk menukar nilai dari dua variabel. Yang kedua kita coba konversi jam. Ini kan dipakai nanti kalau sudah kita pakai OOP ya, Object Oriented Programming. Nah yang pertama berarti kita coba, kemarin kan sudah tugas besarnya ya. Kita lanjut dev main dulu seperti biasa. Saya akan coba jelaskan bagaimana kalau kita menyelesaikan misalnya dua variabel. Oke, kita misalnya print ya. Jadi kalau di judul tuh pasti di awal ya, seperti biasa menukar nilai dari dua variabel n seperti ini. Udah. Kemudian a, kita tentukan nilai a berapa. A di sini integer ya, misalnya input masukkan nilai ke 1. Sorry, masukkan variabel bukan nilai, variabel ke 1. Oke, kemudian di sini kurung tutup. Nah, jangan lupa kalau kita buka kurung tutupnya 2, tutupnya 2 ya. Nah, kemudian selanjutnya B, integer. Integer berarti kita input, masukkan data ya. Masukkan variabel kedua. Ini sebenarnya logika programming kalau yang seperti ini. Jadi nanti kalau UAS nggak jauh-jauh dari sini juga. Oke, kita sudah punya A sama punya B. Kemudian kita akan coba print n sebelum dilakukan pertukaran nilai ya. Pertukaran nilai. Jadi ini kayak di switch gitu. Kemudian print variabel apa ini? Ke 1 ya. Ke 1 di T seperti ini. Kemudian kita berarti panggil dia sebagai A. Nah, ini jadi kuncinya di sini ya, bukan di printnya ya, tapi sebenarnya ada di AB sama di print yang ini, panggilan yang warna putih ini. Oke. Kemudian variabel kedua kita pakai T juga, koma B berarti ya. Jadi bebas sih, nggak harus nama A atau B. Kemudian kita coba untuk pertukaran nilainya. Nah, ini saya coba tandain sini ya, melakukan pertukaran nilai. Di sini C sama dengan A. Di mana C itu variabel bantu ya, jadi sebenarnya nggak ada. Kemudian B, A sama dengan B. Kemudian B sama dengan C. Oke. Kemudian kita akan coba menampilkan nilai setelah ditukar. Menampilkan nilai setelah dilakukan pertukaran. Oke, kita kalau print apa? Print berarti ya. Seperti biasa kalau slash ke bawah berarti titik 2 slash gini n setelah pertukaran nilai. Kemudian lanjut lagi print apa ini? Variabel ke 1 ya. Ke 1. Oke. Nanti saya upload juga di YouTube ya sebagai pertemuan kita yang keberapa ini. Jadi ada laporannya tetap ya. Oke. Kemudian di sini lanjutannya variabel kedua. Oke. Ini jadi semakin ini ya, kalian semakin banyak yang satu PHP ke Pak Listra, yang satu Python ke saya. Nah, itu sama aja sih. Kita sama-sama belajar struktur data dulu di awal ya. Nanti kalau udah terjun lapangan baru. Oke. Saya ulang lagi. Jadi kita yang pertama kita buat menukar nilai dari dua variabel. Berarti yang pertama integer diinputkan. Input integer berarti kok dia masukkan string nggak bisa ya. Yang kemudian integer juga. Kedua nggak bisa kalau string kan. Kemudian sebelum pertukaran nilai berarti variabel ke 1 A kan, variabel kedua B. Logikanya dapat ya. Kemudian di sini kenapa ada C?
Jadi C itu hanya untuk bantu. Karena kan A sama dengan B, B sama dengan C. Kalau enggak nanti ketukar, nanti susah. Oke. Jadi ini yang dilakukan kalau kita buat program. Logikanya harus out of the box. Langsung kita panggil if name kayak biasa ya. Main berarti main seperti ini titik 2. Kita panggil main. Oke, harusnya udah bisa. Ya, kita masukkan variabel 1, 2, 2000 deh. Variabel 2 misalnya 5000. Nah, kalau kita dilakukan sebelum pertukaran nilai 2000, 5000, setelah pertukaran nilai berarti 5000, 2000. Nah, ini sebenarnya bisa untuk diakal-akali ya kalau kalian bikin program apa ya misalnya sistem MLM. Nah, itu kan biasanya kan sesuatu yang disembunyikan di belakang kan nilainya. Nah, jadi nilai yang di belakang inilah yang sebenarnya dipakai. Sederhananya ini sebenarnya konsepnya C sama dengan A sama dengan B, B sama dengan C. Nanti balik lagi C sama dengan A. Sebenarnya itu sistem MLM itu modelnya gini juga. Oke. Jadi enak ya kalau kita pakai Python, kalian sudah bisa menguasai, sebenarnya nggak ada kesulitan yang berarti semuanya ini. Oke. Kalau ada pertanyaan ini silahkan ditanyakan ya. Jangan segan untuk WA juga, nggak apa-apa. Oke, jadi kita punya nilai-nilai variabel ya yang bisa dipakai. Kemudian berikutnya lagi kita coba konversi jam ke detik. Kalau kemarin kan Fahrenheit ke Celsius ya. Nah, ini kita coba untuk jam ke detik. Pasti belum pernah coba ya. Oke, ya di tempat Pak Listra udah belum ya itu? Kalau udah berarti saya agak ketinggalan nih. Oke, kita coba div main. Oke, kita coba print konversi jam ke detik. Tadi kita udah belajar untuk manipulasi nilai ya. Kita coba sekarang lanjutannya konversi jam ke detik. Oke. Kita coba input jam. Jam itu berarti HH ya. HH ya. Kalau di komputer kan kita pakai horse. Ya benar horse ya. HH. Itu bentuknya apa? Integer ya. Kemudian input, masukkan nilai, masukkan jumlah jam. Oke, kemudian T seperti ini, titik 2 begini. Oke. Yang kedua apa habis itu? Mon ya. Sorry, bukan mon. Apa? Menit. sorry. Tetap bentuknya integer ya. Jadi tipe data tuh silahkan dihafalkan karena itu akan dipakai sampai kapanpun. Nah, oke, masukkan jumlah menit. Berarti T seperti ini ya, slash T. Kemudian titik 2 tutup. Kemudian second. Nah, ini berarti detiknya ya. Dia bentuknya apa? Semua kalau udah waktu itu integer berarti ya. Ini kalau untuk struktur data kalian bisa cari ya referensi sendiri. Intinya kalian pahami apa itu float, string, integer, boolean. Nah, itu. Masukkan jumlah detik. Oke. Menarik nih ya. Udah mulai agak panas nih kepala. Oke. Memang semua orang bisa programming, tapi programming itu nggak untuk semua orang. Nah, itu biasa diajarin dosen saya dulu. Gitu. Oke, lanjut. Kalau kita tentukan berarti total detik itu apa Pak? Nah ini, total detik. Berarti kan dia sama saja jam dikali 3600 kan? Iya nggak? Logikanya. Jam ke detik itu berarti kalikan 3600 benar ya? Kemudian kalau ke menit berarti baru dikalikan 60 kan? Berarti mm kali berapa? 60 ditambah berapa? Second. Oke, kita mau tampilkan hasil konversinya Pak. Berarti kalian percantik di mana? Di print endingnya kan? Nah, string HH seperti ini. Kemudian ditambah titik 2 seperti ini ya.
kemudian ditambah berapa string menit ya, kemudian ditambah lagi. Pak, ini gunanya apa Pak? Jadi titik 2 tuh ya sama kayak kita punya program jam dulu, jam alarm kan biasanya yang masih manual digital tuh. Nah ini gini juga ditambahkan string second, udah. Kemudian kita pakai seperti ini ya, sama dengan oke. Kemudian ditambah string total detik ditambah baru detik ya. Nah ini saya yakin kalau kalian hanya ngelihat itu nggak akan bisa, jadi akan sangat bagus kalau kalian memang praktek sama kayak saya gini, percaya sama saya. Itu nggak akan berhasil kalau kalian cuma nonton aja. Pak, ada yang error nih Pak. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ini errornya? Ada yang tahu nggak? Ayo, gimana ahli-ahli programmer TI? Ada yang tahu nggak errornya apa ini? Ada yang tahu kenapa? Ya, jadi ini penting ya. Spasi itu sangat diperhatikan. Jadi makanya dulu kemarin tuh ada yang nulis apa tuh Merry Christmas itu pakai MARRY ya. Itu bukan Mary dong, Mary yang menikah sama selamat Natal jadi sama itu. Untuk kok nggak salah tuh Paulus tuh siapa tuh atau Petrus tuh yang update status itu. Untung udah dibetulin ya. Oke. Jadi udah enter. Kemudian kita panggil if name titik 2 seperti ini underscore main. Oke, titik 2 kita panggil nilai mainnya. Nah, masukkan jumlah jam. Oke, kita coba jam berapa, misalnya 1 jam. Jumlah menitnya berapa? 0. Jumlah detiknya 0. 1 jam sama dengan 3600 detik. Berhasil ya. Berhasil ya. Oke. Oke. Ada yang mengelak bahwa programnya salah? Oke, berhasil ya. Kita coba panggil lagi. Berapa misalnya? Yang agak rumit ya. Sorry, salah. Oh, apa ini salahnya? Dia kelebihan spasi karena tinggal paste doang. Sorry. Oke, harusnya ini bisa. Oke, masukkan jumlah jam. Misalnya berapa? 20. Kita bekerja 8 jam sehari, 30 menit. Misalnya berapa? 20 detik kalau saya sama Pak Listra tuh biasanya. Kita telat setengah jam 20 detik biasanya. Berarti sama aja setiap hari Pak Azil sama Pak Listra kerja itu 30.620 detik. Udah kayak kuda aja. Bercanda ya. Oke, jadi berhasil ya. Hari ini kita buat dua program. Yang pertama apa? Pertukaran nilai atau konversi ya. Konversi atau manipulasi. Jadi kalian jangan bangga kalau dapat biasanya tuh suka dapat info dari sosmed atau apa tuh kan, jumlahnya, nilainya, gajinya, kamu akan mendapatkan gaji sekian gitu. Padahal sebenarnya permainan Python seperti ini loh sebenarnya, dan itu seneng mereka. Ketawa kan kita. Konversi jam juga ya. Nah, jadi nggak terlalu sulit ya untuk pembuatan seperti ini ya. Gampang ya sebenarnya ini. Untuk apa namanya? Konversi jam ke detik. Nah. Oke. Nah, kita ada yang lebih rumit lagi. Wah, ini. Kita mau melakukan konversi. Kalau tadi kan konversi jamnya kan dari apa namanya itu? Jadi istilahnya kan total, kita kan dapat gini kan. Total detik itu sama dengan jam dikali 3600. Bener nggak? Bener ya. Ditambah menit
Itu berarti berapa? Dikali 60 ya. Menit dikali 60. Kemudian ditambah detik. Ini kan kalau total detik ya. Nah, ini kan masih gampang nih. Nah, sekarang bagaimana kalau jika, nah ini jadi tantangannya programming itu seperti ini sebenarnya. Jadi jangan fokus kepada hasilnya dulu, jangan fokus kepada saya udah pengen lulus nih, saya pengen saya pengen langsung dapat uang banyak dari programming ya. Mustahil kalau kalian nggak menghargai proses. Saya sering dapatin yang kayak gitu, bukan lagi cuma mahasiswa, dosen juga. Jadi bagaimana jika konversi dari detik, detik kemana? Ke jam, menit, second. Nah ini agak nantang nih. Jadi agak rumit lagi sekarang ya. Ini udah agak mulai panas dikit nih kepala. Oke. Nggak susah. Logikanya yang penting dapat dulu. Logikanya gimana Pak berarti? Berarti kan logikanya kita pakai apa namanya? Logikanya pakai apa? Ada yang tahu? Logikanya pakai sisa. Ya. Jadi logikanya dibalik itu kita pakai sisa kan? Karena kan kita mau konversi. Oke, kita coba baru berarti ya. Close exit. Mungkin Python kalian jauh lebih bagus dari saya sih sebenarnya. Karena saya ini harus di close sendiri, maklum nih. Saya nggak mau ribet soalnya. Udah cukup lah di usia muda dulu ribet. Kalau udah tua gini agak malas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap masih satu jalur ya. Kita coba, saya akan coba praktekkan div main seperti ini. Print konversi detik ke jam ya. Oke. Nanti ada tugasnya, tenang aja. Nggak usah khawatir. Dan kalau udah sama Pak Azriel tuh tugasnya pasti seru. Total detik berarti apa? Kita pakai integer kan? Iya nggak? Semua kalau udah waktu itu mainnya apa? Integer. Oke, kemudian masukkan detik di sini T. Kemudian tutur 2 seperti ini. Nah, berarti kita melakukan konversi dulu kan? Konversi HH terus mm ss ke detik. Berarti gimana caranya? HH sama dengan total detik kan? Berarti 3600. Benar ya? Sisa detik berarti berapa? Sama dengan total detik. Benar nggak? Persenan dari 3600. Ini buat kalian yang nggak ngerti, silahkan nanti coba dipahami ya. Coba dilihat video saya berkali-kali. Ini harus pakai otak kiri sih, nggak bisa otak kanan. Oke, kemudian mm. Jadi ini memang logik di matematika. Sisa detik. Jadi saya ambil sisa detik, itu total detik, persenannya dari 3600. Oke. Ayo. Paham ya? Pasti harusnya paham nih. Kemudian 60 SS sama dengan sisa detik persenan dari 60 kan. Oke. Saya mau menampilkan sekarang apa? Menampilkan hasil konversinya. Berarti saya pakai apa? Print kan? Seperti biasa, integer. Berarti kita pakai langsung, bisa langsung pakai persenan gini. Persen di detik sama dengan persen di titik 2 persen di titik 2 persen di berapa nih 3 ya. Kemudian kita pakai persenannya lagi, ambil total detik koma hh koma mm koma ss. Oke.
Nah, ini jadi coba nanti dicari kenapa saya pakai persenan ya. Ada itu di Python tuh. If name sama dengan seperti biasa ya, underscore min, kemudian gini, nggak usah di ini, sambil pejam mata bisa kalau yang di FIV. Nah, konversi detik ke jam. Berarti masukkan detiknya berapa? Misalnya detiknya berapa? 3600 sama dengan 1 jam. Bener ya? Bener nggak? Bener ya? Ada yang protes di sini? Nggak susah kan? Pak, salah kali programnya Pak. Oke, saya coba lagi. Masukkan detik 8900. 2 jam 28 menit 20 detik. Oke, kita sudah belajar juga bagaimana konversi dari detik ke sini. Yang tadi konversi dari jam ke detik. Ini detik ke jam. Ini kan PR-nya, Pak. Nah, ini dia. Oke, kita coba PR-nya. Tugas. Kalau udah sama Pak Asijal tuh pokoknya tugas. Oke. Kalau ingin jadi insinyur yang berguna memang kan harus bisa codingnya lancar kan. Buat apa anak IT kalau nggak bisa pemrograman? Itu bukan teknik informatika, itu sastra informatika. Salah server. Oke, tugas yang pertama. Silahkan buat konversi dari jam ke hari. Sorry, dari hari ke jam. Ini lebih gampang sebenarnya. Karena kan kalau tadi kan jam ke detik kan, ini hari ke jam. Satu hari berapa? 24 jam. Ya kan? Hari ke jam, menit, detik. Nah. Oke, gini ya. Kemudian buat tutorialnya, upload di YouTube dan jelaskan nilai sebagai nilai akan dimasukkan 5%. Bukan. Sorry. Nilai akan dianggap sebagai tugas sebelum UAS. Oke. Ini sistem digital tuh menarik ya, jadi bisa ngerembet kemana-mana. Kalian beruntung semester 1 udah dapat Python sama PHP. Zaman saya dulu semester 1 baru belajar apa itu komputer ya. Ini udah jauh nih sebenarnya. Oke, nilai akan dianggap sebagai UAS. Tidak mengerjakan, maka nilai UTS hangus. Dalam artian begini, kalau kalian tidak mengerjakan ini, saya tidak akan menganggap bahwa kalian pernah mengerjakan UTS. Loh kok Pak bisa gitu Pak? Ya, jadi memang tugas itu digunakan sebagai apa? Sebagai pemicu kalian bisa belajar. Oke. Kalau kalian nggak mengerjakan tugas ini, saya anggap kalian tidak mengerjakan tidak mengerjakan UTS yang kemarin. Oke. Oh Pak, kok bisa begitu? Ya, jadi tugas itu gunanya untuk memicu kalian supaya bisa lancar dalam pemrograman coding utamanya. Oke. Dikumpulnya kapan? Jadi tenang aja, dikumpulnya nanti paling lambat itu Sabtu. Paling lambat Sabtu ya. Sabtu tanggal 9. 2021 ke email nazil@santibuana.ac.id. Subjeknya seperti biasa, nama, nim, nama, kemudian tugas UAS, kemudian apa ini? Konversi. Isi cukup link YouTube ya. Link YouTube. Oke.
Jadi hati-hati, kalau kalian tidak mengerjakan ini, saya anggap kalian tidak pernah mengerjakan UTS. Dan buat yang mengerjakan, maka nilainya akan dimasukkan sebagai nilai tugas. Jadi nanti di ending UAS, nanti akan saya bagikan berapa nilai sistem digital kalian masing-masing. Itu lengkap dari tugas awal sampai akhir, sampai UTS, sampai UAS juga. Oke, itu saja ya. Jika ada yang ditanyakan, boleh sekarang, atau kalau enggak nanti bisa via grup aja ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ini modulnya dipelajari lagi karena saya yakin logika kalian belum dapat untuk dapat yang sisa tadi. Gimana dari detik bisa konversi ke jam. Kalau dari jam konversi ke detik kan programnya bisa tadi. Yang penting ada jam, menit, detik. Nah, bagaimana kalau tadi yang model sisa ya pakai persenan. Silahkan dipelajari lagi, itu aja. Untuk konversi nilai manipulasi nanti kita lanjutkan lagi ya untuk besoknya. Oke, terima kasih.